Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Reza. Saya ingin bertanya tentang cara pemasaran dalam pertanian dalam menghadapi pasar keuangan seperti penurunan harga dalam sayuran. Ada beberapa petani yang ketika sayuran itu sedang turun dan mereka dibuang hasil panennya. Nah, cara antisipasi untuk itu bagaimana? Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara untuk meningkatkan sayuran pada saat pemindahan ibu kota negara yang baru dengan membuat seperti hidroponik. Karena dengan hidroponik itu perawatannya mudah, bisa mendaur ulang sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk selanjutnya sesi yang kedua, untuk sesi kedua mungkin ini ada rehat dulu atau kopi break. Dan untuk sesi yang kedua sebelumnya kami serahkan kepada tim verifikasi kebenaran Gapoktan, fungsi Gapoktan yang sesungguhnya. Ya, saya menginginkan ada sebuah model nih, mudah-mudahan bisa didampingi juga oleh Ibu Liga nanti ke depan. Dan saya yakin potong kucing saya kalau bohong, yakin bakal jadi juara kalau seandainya fungsi Poktan dan Gapoktan itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Contoh misalkan, segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh petani itu dilakukan oleh Poktan gitu. Sekarang kan sebagian saja dilakukan oleh Poktan. Tadi benar, ya ada jalan usaha tani, ya dilakukan oleh Poktan secara bersama-sama swadaya gotong royong. Itulah. Itu sebetulnya harus ditularkan dalam proses budidaya, baik itu tanaman pangan ataupun contoh di padi. Persemaian kenapa harus masing-masing ya, kenapa tidak oleh kelompok? Pengolahan tanah kan ada brigade hasil. Kenapa harus oleh masing-masing? Walaupun misalkan gitu ya, si petani juga kan menggunakan buruh, tetap mengeluarkan uang. Kenapa tidak oleh Poktan? Di sana terjadi efisiensi, termasuk pengelolaan airnya dan yang lain. Jadi semua itu tergantung kepada manajer. Siapa manajernya? Manajernya adalah ketua kelompok. Ke atasnya Gapoktan. Kontribusi Gapoktan terhadap Poktan apa? Kontribusi Poktan terhadap Poktan seperti apa? Ini yang harus memang lebih didalami lagi. Saya belum dapat sampai saat ini. Mudah-mudahan tahun depan adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi segala sesuatunya Kang Benny bisa dilakukan benar-benar oleh Poktan. Bikinkan satu model, mudah-mudahan ini menjadi contoh nanti. Karena di kita yang juara ke-1 dan tahun-tahun yang lalu juga kita lombakan Poktan, belum ada sampai ke sana. Jadi mudah-mudahan nanti dari mulai hulu sampai hilir Poktan yang manajer. Jadi lu buka lahan Pak. Coba keseragaman varietas. Karena persemaiannya sama kan ya. 20 hektar misalkan ya, ada 10 hektar. Persemaiannya satu loh. Jadi kita kan masing-masing. Malah masih banyak sekarang yang bukan hanya kecenderungannya untuk mendapatkan bantuan saja seperti itu. Insya Allah yang kosong tidak. Selanjutnya dipimpin oleh Bu Aul saja. Bu Aul silahkan. Saya mau mendengarkan nanti melihat dari cerita orang Garut sama bisa. Siap itu saja ya. Mangga Bu Aul. Bangga Bapak Ibu izin perkenalkan. Bapak Ibu perkenalkan, kami adalah tim penilai untuk kategori gabungan kelompok tani dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya Rizky Aulia Rahmayani. Mungkin Bapak Ibu yang di luar petani bisa ngiring kalebet Pak. Iya pengurus gapoktan udah tidak ada kesempatan untuk berbicara terlalu banyak Kak, gitu ya. Jadi sekarang mah yang petani-petaninya mangga Bapak Ibu bilah deui panginten tepang sareng abi. Biasa dilalebet nuhun, biasa dilalebet.
kelompok tani nak dari ya, Pak. Kelompok tani suruh ke sini Pak gitu ya. Teman-teman yang dari dinas juga tim administrator bisa bantu untuk administrasi datanya. Mangga dilalakan Pak. Kapan lagi ketemu Pak Beni dari Disperindag ya? Kalau nggak sengaja banget mah gitu ya. Mangga upami teman-teman di Gapoktan tetap ada di sini, cuma mungkin nanti berhak atau tidaknya menjawab diatur atas sumping ke provinsi, tos nerangkeun aya-aya naon wae gitu nya di Gapoktan Pasawahan. Hari ini kita mau lihat benar nggak yang diomongin gitu ya, bahwa di sini itu Gapoktan berperan cukup banyak terhadap teman-teman petani khususnya gitu ya, membantu atau tidak gitu, atau Gapoktan ternyata nguntungkan pengurus lah hongkul Pak, misalkan dapat bantuan alat tapi kadang dijualan atau disewakan gitu ke pengurusnya ya, itu mangga silahkan komplainnya disampaikan kepada kami gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mau lihat kondisi utamanya administratif dipersiapkan juga ya Pak ya. Administratif nanti akan diverifikasi sama teman-teman administrator kita yang kemarin belum sempat dilakukan di kantor gitu. Itu mangga tolong disiapkan dokumen-dokumen administratifnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti kami akan bertanya. Di sini saya bawa 4 orang lainnya termasuk dengan Pak Sekretaris. Ini nanti masing-masing dari tim penilai akan memperkenalkan dirinya sendiri gitu ya. Tadi saya kepotong perkenalan, saya Rizky Rahmayani, saya dari bidang penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat gitu. Bapak Ibu, selain dukungan dari rekan-rekan petaninya sendiri, mungkin di sini juga karena yang menarik dari sini adalah adanya kerjasama juga dari teman-teman Gapoktan dengan Universitas Garut. Mungkin nanti kita akan bertanya sedikit barangkali kaitan dengan sejauh mana Universitas Garut berkolaborasi dengan teman-teman di Gapoktan Pasawahan. Kemudian kira-kira apa yang bisa dijadikan masukan dari teman-teman Uniga untuk teman-teman yang ada di Gapoktan gitu ya. Kaitannya dengan fungsi kelembagaan Gapoktan. Jadi Bapak Ibu yang kita garis bawahi itu adalah fungsi dari kelembagaan Gapoktan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Sekis bahwa Gapoktan itu sebetulnya organisasi yang berorientasikan untuk meningkatkan skala usaha tani dari kelompok tani yang ikut terlibat. Jadi sudah tidak lagi berpikir tentang keuntungan pengurusnya, begitu ya, tapi berpikir bagaimana caranya supaya secara keorganisasian anggota kelompok, anggota Gapoktan ini memiliki keuntungan pertanian yang lebih baik ketimbang sebelumnya sebelum bergabung dengan Gapoktan. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini merasakan nggak fungsi tersebut dari kehadirannya Gapoktan Pasawahan? Kalau tidak merasakan disampaikan, kalau merasakan mangga disampaikan juga. Terus sejauh mana Bapak Ibu berkoordinasi sama pengurus dari Gapoktan Pasawahannya sendiri gitu? Itu disampaikan juga ke kami. Kalau misalkan ternyata Gapoktan dia pengurusnya ayah gitu, kadang ayah upami lagi musim awal, misalkan lagi ada iuran yang harus ditarik aktif pengurusnya, tapi setelahnya enggak, itu bisa disampaikan ke kami gitu ya. Masukan-masukan yang terkait dengan harapannya Bapak Ibu tergabung dalam Gapoktan itu juga bisa disampaikan ke kami gitu ya. Ini kesempatannya. Jadi ini juga sambil menjadi koreksi untuk teman-teman Gapoktan. Sebetulnya apa yang dirasakan teman-teman petani selama menjadi anggota kelompok tani ini? Gitu ya. Mangga mungkin untuk semua tim penilai diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke sesi verifikasi lapang. Mangga Kang Iqbal. Baik, atur nuhun Bu Aul, mohon izin Pak Camat, Bapak Ibu tim penilai dan Bapak Ibu petani selaku hadir, mohon izin perkenalkan saya Iqbal Perdana Rahmatan, biasa dipanggil Iqbal, saya dari bidang penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Cukup Bu? Oh ya, baik Bapak dan Ibu, salah satu hal yang membuat kami tim penilai datang ke sini karena kami tertarik dengan Gapoktan Pasawahan ini.
kemarin Pak Iin di Bandung menjelaskan bahwa Gapoktan Pasawahan ini merupakan salah satu Gapoktan yang kami nilai sudah terbentuk dari sisi keswadayaan. Tadi aspek kelembagaan sudah dijelaskan oleh Bu Aul, oleh Pak Sekdis gitu. Saya menyebutkan masalah keswadayaan. Kenapa keswadayaan Bapak Ibu? Karena seperti hal yang kita tahu semua bahwasanya Poktan dan Gapoktan itu sebetulnya harus tumbuh dari rasa keinginan gitu, keinginan untuk bergabung gitu ya Pak ya. Salah satunya didasari oleh nilai-nilai keswadayaan gitu. Jadi memang yang perlu kita garis bawahi di sini, Poktan dan Gapoktan itu dibentuk bukan hanya untuk mengharapkan bantuan ya Bapak Ibu. Mungkin itu hanya sebagian dari stimulus saja. Selebihnya adalah itu bagaimana kita menumbuhkan kemandirian kita, menumbuhkan keswadayaan. Dan itu salah satu aspek yang menurut saya pribadi patut untuk kita tindak lanjuti gitu. Itulah kenapa mungkin salah satu aspek yang membuat Gapoktan Pasawahan ini masuk 5 besar dan hari ini dikunjungi. Dan saya harap untuk saya pribadi mudah-mudahan salah satu dari aspek itu bisa kita dapatkan hari ini. Mungkin itu Bu Aul dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Angga, saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, bidang tanaman pangan. Izin silaturahmi dengan Bapak Ibu, betul apa yang telah menyambung apa yang telah disampaikan oleh Bu Aulia dan Pak Iqbal, bahwa kedatangan kami kali ini untuk verifikasi lapangan. Alhamdulillah Gapoktan Pasawahan masuk 5 besar dari 10 Gapoktan se-Jawa Barat yang ikut andil dalam kegiatan penilaian aparatur kategori Gapoktan Prestasi tahun 2023 ini. Mungkin untuk dari saya lebih ingin menggali lagi apa yang telah disampaikan oleh para pengurus Gapoktan ketika presentasi di Bandung, terutama implementasi terhadap kelompok tani anggota Gapoktan. Apakah betul Bapak Ibu anggota kelompok tani anggota Gapoktan telah mendapatkan manfaat dari keberadaan Gapoktan Pasawahan? Dan juga kami ingin istilahnya meng-cross-check mungkin ya apa yang telah disampaikan juga oleh pengurus Gapoktan ketika presentasi di Bandung minggu kemarin. Apakah seperti contohnya untuk pelaksanaan kerja itu dituangkan dalam rencana kerja Gapoktan tahunan? Kami ingin klarifikasi apakah benar ada dokumentasinya atau enggak, dan itu akan memberikan penilaian bagi kami. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penyambutannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam anjing, jam siang nih, atau siangnya. Nepangkeun nami abdi Beni Bu, asli Sunda. Tapi sanes Pak Beni kepala dinas ya benten nya. Terima Pak Beni kepala dinas ya. Iya mah abdi Beni. Kebetulan saya bukan dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya karena memang ini penilaian ini sudah 2 tahun ya Bu ya, sudah 2 tahun berkolaborasi Bu ya. Jadi berkolaborasi dengan dinas lain. Kebetulan saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Jadi ada dinas di luar Dinas Pertanian yang diikutsertakan menjadi tim penilai. Kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi tim penilai di tahun ini. Kemarin memang kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Gapoktan Pasawahan, dan secara teknis mungkin dari teman-teman pertanian Provinsi Jawa Barat lebih mendalam lagi. Saya kemarin bertanya tidak terlalu banyak bertanya terkait teknis. Mungkin kemarin saya bertanya terkait ada potensi pengembangan tanaman tembakau mungkin Pak ya di Garut ini kan. Kebetulan di Indak juga di kami ada program kajian untuk pembentukan sentra Pak. Jadi memang kita pengen tahu lebih jauh tentang itu. Kemudian terkait juga dengan sumber daya manusia Pak. Karena
Saya kemarin selalu bertanya ke Gapoktan ini terkait SDM penerus para petani ini kan ya. Karena kalau saya lihat juga kan, ya mudah-mudahan katanya milenial itu arahnya. Nah, apakah memang minatnya untuk ke pertanian itu tidak ada, padahal potensi untuk menjadi sejahtera dari pertanian itu sangat tinggi gitu Pak ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Hatur nuhun atas perhatian dan kedatangan serta waktunya dapat datang ke sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka verifikasi lapangan di Gapoktan Pasawahan dalam rangka evaluasi dari segi kelompok wanita tani Desa Pasawahan. Rata-rata di Jawa Barat hanya untuk mendapatkan bantuan rata-rata itu. Nah, sekarang kan kepemilikan rata-rata masyarakat Jawa Barat itu hanya dari 0,3. Kalau kita berbicara kelayakan usaha tidak visible. Sok budidaya apa? Kepemilikan 0,3. Yakin nggak menguntungkan? Nggak ada sok komoditas apa? Hanya kepemilikan 0,3, 0,25. Makanya harus dalam bentuk kelompok. Tadi untuk menekan biaya produksi salah satunya ya, dari mulai pembelian pupuk kalau sendiri-sendiri kan itu berkelompok, pengolahan tanah berkelompok, pengelolaan sarana produksi yang lainnya berkelompok. Satu juga bisa didampingi gitu dari dulu sampai hilir, baik itu tanaman pangan ataupun hortikultura. Itu sesuatu yang menarik kalau menurut saya. Karena itu saya melakukan penilaian dari berbagai sektor gitu. Di Jawa Barat belum ada. Pemenang-pemenang itu yang terbaik di antara yang ada gitu lah. Kan merupakan kebanggaan yang pertama saya juga ikut membidani juga aplikasi sebagai organisasi misalkan saya siap simpan dirinya. Uji petik dari Gapoktan Pasawahan oleh tim Provinsi Jawa Barat dari bidang tanaman pangan, hortikultura, dan alat mesin pertanian. Nah, mungkin bisa ditambah nanti ke depannya untuk apa yang tadi kesukaan gitu ngomongin Bapak. Terus alhamdulillah sih. Iya banyak sih. Di Bapak. Di Bapak nanti yang ditanam untuk Uji petik dari tim Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Kelompok Tani, Sekretaris Kelompok Tani, dan PPL dari Desa Pasawahan. Tim dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka verifikasi lapangan gabungan kelompok tani Pasawahan dalam rangka penilaian teknik pertanian tanaman pangan. Habis sih aku sih pas kayak informasi perikanan Nusanes di Desa Pasawahan mun Bapak hungkul kaleresan upami kanu ieu napa kanu papalakan khusus kanu perikanan hungkul kanu papalakan ge sami upami pertanian sama bahwasannya pembentukan Poktan dan Gapoktan itu Pak sebetulnya Poktan dan Gapoktan itu tidak dibentuk ya tapi ditumbuhkan betul. Untuk bisa ditumbuhkan itu berarti kan harus ada keswadayaan di sana kan keinginan untuk berkelompok Pak gitu. Nah ini mungkin apa ya namanya salah satu hal yang mungkin saya pribadi sebagai penyuluh selalu menekankan Pak setiap saya ke lapangan, setiap saya ke petani bahwasanya kelompok ini dibentuk itu harus
memiliki keinginan gitu. Memiliki keinginan dan memiliki keswadayaan itu sebagai modal gitu. Jangan sampai kelompok ini dibentuk, kelompok ini ditumbuhkan hanya karena punten misalnya menunggu bantuan gitu. Itu boleh, tapi itu hanya stimulus, sifatnya Pak, hanya stimulus gitu. Tidak, kelompok itu tidak boleh hidup dari bantuan Pak, karena saat tidak ada bantuan tidak ada kegiatan nantinya gitu loh. Mati betul Pak. Jadi kelompok tani ataupun gabung tani harus ditumbuhkan berdasarkan nilai-nilai keswadayaan itu. Bertani sayuran, cabai, bawang merah, terus buah-buahan, ini duren. Lahan itu yang saya garap kurang lebih hampir 1 hektar. Dan memang kalau berkaca dari 3 tahun ke belakang, untuk area kesini itu dibilang kita susah untuk berkembang. Makanya, tapi dari segi potensi memang sudah ada, seperti petani-petani lain sudah ada, dan memang saya udah ngobrol juga dengan beberapa petani di sini Pak, dan memang untuk untuk dari segi pembinaan gabungan terhadap kelompok ada Pak, mereka juga sudah ada kumpulan rutin Pak ya, sebulan sekali, mungkin itu yang tadi saya titip ke Bapak untuk terus dilaksanakan Pak. Diingatkan juga ke pengurusnya, dan saya juga tadi sudah mendapatkan kepada bapak-bapak di sini Pak, bahwasanya gabungan itu bukan hanya milik pengurus, gabungan itu milik kita semua, maju mundurnya itu kita yang menentukan gitu ya. Kita harus berhasil memiliki gitu agar ke depan gabungan pesawat ini bisa lebih maju Pak. Amin. Jadi jangan kita menuntut hak kita gitu ya sebagai petani gitu, tapi yuk kita naikkan dulu kewajiban kita terhadap gabungan ini gitu. Kita sama-sama mengembangkan gabungan ini, sama-sama memajukan lah Pak. Dan ini juga Pak, maksudnya izin untuk dari segi organisasian juga sudah cukup baik juga Pak. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak juga bahwa selain ada pembinaan tiap bulan juga setiap ada kegiatan Pak ya, pasti petani-petani ini dilibatkan gitu Pak. Baik, tadi kamu cek juga jalan? Saya belum Pak, belum sempat jalan. Tapi bisa diyakinkan nggak Pak bahwa jalan itu benar-benar swadaya ya? Bisa Pak, bisa lah. Kelihatan kok jalannya juga tadi. Soalnya kalau mau lihat jalan harus Boleh langsung ke lapangan lah, jalan yang dibuka ya, bisa. itu bahwa itu ada sesuatu yang tidak hanya berbasis kepada minta bantuan ke pemerintah terus, tapi ada pola swadayanya. 5 miliar kan pembeli uang ke sahur Tuh kan 5 miliar padahal yang sedikit. Namun 5 miliar itu kan termasuk kamu beli lahan segala macam kan ya. Kumayan diridokan teh lahanna. 107 ya. Itu yang dibayar swadaya Pak ya, itu cuma 15 orang. Anu dibayar hukum 5. Yang dibayar ya. Oh iya, dengan dusun 3 dan 2. Hasil dari swadaya itu. Swadaya. Jadi misalkan gini Pak, harga tanah itu 1 juta. Nah kita dibayar ada harga swadayanya. Karena memang ada yang mungkin gini. Kalau yang tanahnya misalkan kayak Bapak ini, misalkan dia punya 200 tumbak, dia pasti ngasih. Tapi ada yang 10 tumbak, misalkan dilihat juga kan anggaplah tanahnya sedikit gitu, makanya kita kasih biaya pengganti untuk swadaya dengan harga setengahnya, paling seperti itu. Jadi dibayar pun nggak full, tetap harga swadaya yang harganya 1 juta dia jadi 500.000. Ini contoh swadayanya Pak. Ini ada juga. Ini hasil dari masyarakat yang terkumpul. Hampir total buat pembebasan itu 50 juta. Alhamdulillah kebanyakan swadaya yang hibah. Ayah hutangnya nih. Kalau hutang masih ada. Dia berarti benar sama ayah hutang. 18 juta Pak. Nombok Pak saya Pak. Percayalah kalau sekarang gini. Peran Universitas Garut fakultas seperti apa pembinaan tingkat bangsa? Kalau kemarin sih sempat di ini Pak, paling di pembibitan, terus cara pemupukan, mengolah organik, pupuk organik seperti itu, baru seperti itu. Cuman saya juga baru ketambahin Pak, tadi dari Bapak, misalkan kita juga kan nggak tahu tanah yang sudah kita pakai ini dia udah kelebihan atau memang kurang unsur NPK-nya, efisiensi, lebih ke efisiensi. Nah itu yang mungkin saya juga harus dikembangin di Gapoktan.
nanti ada lahannya yang bisa dipakai penelitian tuh. Gitu. Nah itu Pak. Apa namanya itu analisis tanah nantinya. Betul itu Pak yang perlu. Kan bisa dimanfaatkan. Itu disewakin supaya pada pendemol sebara luas. Tapi bisa diambil ilmunya, bisa diambil hikmahnya dari hal yang Siap Pak. Terima kasih. Ini lumayan juga kan dengan nilai plus ada pendampingan dari universitas kolaborasi dengan perguruan tinggi. Wawancara antara Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan para petani di Gapoktan Pasawahan. Begitu akrab dan harmonis antara Kepala Dinas Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Provinsi Jawa Barat, Camat Tarogong Kaler, PPL Tarogong Kaler, dan para petani dalam uji petik verifikasi lapangan sebagai ujian dari keberhasilan Gapoktan Pasawahan. Iya, boleh. Ya. Bukan bisa. Siap. Mangga. Syukurlah, bagus kalau udah seperti itu, percayalah. Mojang Jejaka Garut. Ada Tombogornya. Silaturahmi dari Sivitas Akademika Universitas Garut dengan Sekretaris Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di Gabungan Kelompok Tani Pasawahan. Kali dipakai selatan ternyata tapi hebat langsung ngablet dia. sudah banyak Jadi di bawah ya? yang bawa fotografer RPL ya. administrasi secara digitalnya mau diperiksa juga ada ya, yang secara digital Pak Bos, ini lah. Tim dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka verifikasi lapangan Gabungan Kelompok Tani Pasawahan. Ini bagian teknis administrasi dan dokumen-dokumen Gapoktan Pasawahan akan dinilai dari segi administrasi dan dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dinas, dan Babinsa, dan kepada semua petani yang hadir di sini. Semoga kegiatan ini menjadi jalin silaturahmi yang lebih baik. Tim verifikasi lapangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan akan memeriksa satu demi satu administrasi yang terdapat di Gapoktan Pasawahan untuk selanjutnya dinilai dari segi administrasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Tim uji petik dari Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Jawa Barat di Desa Pasawahan. Beberapa poin telah diuji petik dan nanti menunggu hasil dari tim penguji untuk diplenokan. Tim penguji juga hadir di sini dari Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat. Kelompok 1 Barokah jagung bako, Guntur Jaya jagung bako, cuma sekarang tidak musim tanam. Kehadiran dari tim Provinsi Jawa Barat sangat menyenangkan dan disambut baik meriah oleh petani Desa Pasawahan. Itu aja ada beda waktu, tapi tetap ada tiap tahun.
Cuma disatukan mah tembakau tembakau. Ya aku sih tembakau pasti banyak. Gapoktan Pasawahan sebagai andalan Kabupaten Garut semoga menjadi juara terbaik di tingkat nasional. Cuma di tahun ini Gabungan Kelompok Tani Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, hadir di sini penyuluh pertanian, koordinator penyuluh, Babin Kaptibnas, Desa Pasawahan, juga petani dan penyuluh dari berbagai dinas dalam rangka evaluasi verifikasi lapangan dari Provinsi Jawa Barat. Pertemuan antara pengurus Gapoktan, BPD, dan Babinsa Desa Pasawahan dalam rangka verifikasi lapangan oleh tim penguji dari Provinsi Jawa Barat. Kita 1, 2, 3, oke. Satu, dua, tiga. Tiga. Tahan. Tangannya gini semua dong, tangan kanan. Satu, dua, tiga. Kan ngontrol jalan menyambut ya. Oke. Miringan. Jabar juara. Ya. Alhamdulillah Miring binga kamari ngadang teh Gapoktan juara kasih di tingkat kabupaten. Lajang oge ka 5 besar kayaknya 5 besar tingkat provinsi. Maju terus kangge Gapoktan hatur nuhun pisan kangge prestasinya oge mudah-mudahan pengen hasil anu sae anu terbaik kangge sadayana. Hatur nuhun pisan Bu Sedes, Pak Besra, bantosan, dedikasi, loyalitas ke Gapoktan Pasawahan. Gapoktan Pasawahan teh juara kahiji kabupaten tingkat provinsi. Insya Allah kemarin Bang Yalok kemarin tingkat nasional. Amin. Dukungan anak. Salam ke Pak Kades, satu nuhun pisan kasayangan perangkat desa, ketua RW, desa dan Gapoktan biasa kieu teh dukungan bisa dayana lagi abi sebagai pengurus umum sebagai fasilitator kegiatan hatur nuhun tetapi apunten wilayah Kabupaten 30 ya. Sami-sami hapunten oge abi kangge segala pikasiranana maksudnya. Hatur nuhun Bu Sekdes. Assalamualaikum. Kanu prestasi Gapoktan kangge Desa Pasawahan kangge tim sadayana paling janten amal ibadah.
mugi-mugi ya terjuara lah Pak. Insyaallah doa itu terbaik kami sadayana. Abi panten ngawakilan di Desa Gapoktan ngatur nuhun karena pantosanana dedikasi doa itu bagi desa persawahan anu sangat signifikan bagi kanggo kelancaran Gapoktan ikut perlombaan tingkat provinsi. Alhamdulillah masuk 5 besar. Dinten ayeuna panjenengan aya verifikasi sangat luar biasa panjenengan dukungan sareng doana mudah-mudahan oge ieu aparatur pemerintah desa Pasawahan anu parantos masihan pantosan tanah dina rambut tanah sagala rupina kanggo nuhun panjenengan janten kasayang ku sadayana. Hapunten oge kanggo sagala pihak kirangan. Nya da insyaallah telungkur itu sagala. Hatur nuhun Bu Sekdes hatur nuhun. Oke, dengan keberhasilan Gapoktan dilihat tingkat provinsi bagi hal berterima kasih berkat dukungan pemerintahan tempat para panitia sadayana masyarakat atau tokoh kami kayaknya dari pembinaan dari pemintanya dukungan pemerintah setempat sarang masyarakat manual pilihan provinsi aja mudah-mudahan ibunya ya amin mudah-mudahan ya iya Pak Kesa atur nuhun ya Pak hapunten sagala pihak kiranganana Ibu sami-sami lakukan di sini jadi efeknya terlaksana lebih besar ya insyaallah. Demikian ungkapan dan sambutan dari Sekretaris Desa beserta Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Kesra Desa Pasawahan Bapak Yayan Suhendar dan Ibu Sekdes, Ibu Rista mewakili desa atas dasar juara 1 Gapoktan tingkat kabupaten dilanjut di tingkat provinsi. Hadir di sini penyuluh pertanian Bapak dan Ibu penyuluh pertanian beserta reng-rengan di Desa Pasawahan dalam ucapan selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan yang saya dapat sampaikan dari kawasan Teras Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Atas perhatiannya kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.